Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah di sini jamaah media sosial yang berbahagia, pada hari ini adalah sesi pertanyaan. Apa? Sesi pertanyaan, yaitu beragama yang baik sama keutamaan sholat berjamaah. Silakan yang mau nanya tadi, silakan. Hah? Iya, ada. Adanya sudah selesai belum? Oh ya. Ya, Rasulullah itu begini menyampaikan, kalau ada suara adzan, dengarkan. Kalau ada suara adzan, didengarkan dulu sampai selesai. Itu ya. Kalau dia mengerjakan hal-hal yang lain sebenarnya tidak boleh. Yang semua kendaraan-kendaraan yang ada itu sebenarnya harus berhenti sebenarnya. Apalagi waktu adzan bersolat tidak boleh. Wong Rasulullah bilangnya semua orang yang ada di dunia ini itu, hewan pun kalau adzan itu diam kok, diam ya, kecuali huru haranya di dunia jin kafir, munafik, kemudian jin yang mengganggu kita, setan itu semuanya lari-lari, jalan-jalan, takut gitu. Dia kalau ada adzan itu ketakutan, lari. Dia sembunyi. Kemana sembunyinya? Sembunyinya ke WC. Dia ke WC, kamar mandi. Ya. Semuanya. Kemudian hewan-hewan yang melata itu mesti pulang ke rumahnya. Semuanya ya nggak tahu. Ada yang di sawah-sawah, ada yang di hutan, ada yang di dekat rumahmu. Ya, ada kan ular itu kan di dekat rumah, kemudian dia cari makan, kemudian pulangnya ya balik ke noneh. Ya, kembali lagi ke situ. Ada ular, kalau jengking atau apa, ngorong-ngorong, dia kembali ke rumahnya awalnya dia lahir. Kalau menetasnya dekat rumah kosong, ya dia akan kembali ke rumah kosong itu. Ya, dia tidur lagi di situ. Mesti kembali ke situ. Nggak ada hewan pun yang tidak kembali, semuanya kembali kecuali dia masih melaksanakan jalan kaki yang jauh itu, dia kembalinya lama. Tapi kembali. Wong burung dara saja, doro, merpati itu loh. Kalau dia itu netas bertelur, kemudian telurnya menetas di tempatnya A itu ya, di atas itu ya, ada 5 menetas semua. Kemudian sudah besar bisa terbang. Itu kemana saja itu balik lagi. Manusia juga begitu. Manusia itu tidak ada yang tidak mau balik. Sebenarnya ya, ada orang yang sudah meninggal saja pengen balik kok. Maksudnya apa? Ada orang tua yang lahirnya di Nganjuk, kemudian dia meninggalnya di Kalimantan. Lalu dia bilang, kalau saya nanti meninggal, saya dikuburkan ke keluarga saya di Nganjuk. Itu dipulangkan dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta yang dipulangkan gitu. Tapi kalau nggak ada wasiat dipulangkan ya enggak apa-apa, di sana saja. Tapi rata-rata pengen balik walaupun mayatnya. Orang Surabaya, orang Nganjuk, Surabaya, kemudian dipulangkan ke Nganjuk ya nggak apa-apa. Itu
terserah keluarganya, ya. Dia dekat sama keluarga atau dia berwasiat, le atau du, nanti kalau saya sudah meninggal, saya dikuburkan di Nganjuk, ya dari Surabaya dibawa pakai apa, ambulan itu, dikuburkan di Nganjuk. Mayat saja kembali kok, apalagi hewan, ya hewan yang punya insting. Hewan itu punya insting itu daya nalar yang hewan sendiri yang punya. Daya nalarnya itu dia ingin pulang ke rumahnya yang dulu dia lahir, tempatnya mana. Jadi tidak boleh, ya, waktu adzan harus apa? Harus diam. Nggak boleh nggak boleh. Apalagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya silakan. Ada beragama yang baik sama keutamaan sholat jamaah. Gak ada. Nah? Oh, boten. Apa? Ya, silakan. Keutamaan orang yang beragama Islam itu adalah sholat tepat waktu. Maka kalau menunda sholat itu sebenarnya dia lalai terhadap melalaikan sholat, tidak sampai meninggalkan sholat, tapi lalai, ya melalaikan. Tapi kalau dia belum waktunya selesai ke waktu yang sholat berikutnya, itu monggo, nggak apa-apa itu terserah orangnya. Kalau hal-hal yang itu udurnya ada rukhsah, ringanan. Contoh, kalau dia di dalam perjalanan waktu itu adzan, kemudian dia ikut lomba trail, adzan, mosok mandek, tabrakan. Dia harus menyelesaikan dulu, kemudian dia baru sholat yang terpenting, tidak keluar dari waktu sholatnya. Umpama jam isya, zuhur itu jam 12 kurang sampai jam 14 kurang atau jam 14 sebelum asar itu, ya. Tetapi kalau nggak ada udzur, dia leha-leha dan sebagainya, dia kena hukum lalai terhadap sholat, ya, melalaikan sholat sampai kebablasan, malah nggak boleh. Tapi kalau dia masih melaksanakan tugas yang lain, tapi dia tetap bisa berjamaah dengan yang lain, tidak apa-apa. Ada udzur, ada alasan yang kuat. Kalau nggak ada alasan, liha-liha, santai-santai, ya itu termasuk melalaikan sholat. Kalau tidak ada kerjaan yang lain, ya harus yang cepat-cepat sholat. Dia ngenteng nih sholat, maksudnya begitu. Jangan mengentengkan, nanti kalau kita itu sering ngenteng nih sholat, maka rezeki kita seret, ya tenang. Allah itu, ya begini loh, kalau kita itu pengen rezeki kita itu lancar, kita apa yang diinginkan Allah kita lakukan aja. Allah menginginkan kita sholat tepat waktu, ya kita sholat waktu. Allah menginginkan Nabi Muhammad juga mencontohkan sholat jamaah, yuk kita sholat jamaah saja. Ya, nyampu angel-angel pikir. Allah akan memberikan rezeki kita, walaupun sedikit tapi barokah, ayam matine, tidak ada hal-hal yang
membuat diri kita keserimpet-serimpet, terhalang hidupnya, malah enak begitu. Urip kok angel-angel, salate wis pokoknya salate diperhatikan wis, Allah akan memperhatikan kita. Karena apa? Allah itu kalau didekati ya akan dekat kita. Nah, sholat pirang menit toh? Paling buanternya 10 menit. Wis suwi wisan awake dhewe mau kira 7 menit. 7 menit wis gel kan. Ya. Apalagi yang mosok waktu 7 menit awake dhewe delok TV ya berjam-jam ae. Lihat TV, dolanan, main-main berjam-jam. Pokok sholat gilut ya, angel ram. Ya, menghadap Allah nyuk, pirang menit mau dosa besar itu. Orang Islam atau tidak itu. Makanya perhatikanlah perintah Allah, Allah akan memperhatikan kita itu loh, enak-enak. Ya. Yang lain? Tidak ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Ada. Silakan apa? Hah? Apa? Hah? Membunuh? Oh, membunuh cicak. Tapi ini saya tidak mau bunuh cicak, dosa apa tidak? Jadi beginilah. Kalau ada hewan yang membuat gara-gara, membuat penyakit, membuat hal kepada kita itu merugikan kita, maka dia boleh dibunuh. Contoh cicak itu ya, cicak yang ada di dinding itu kalau dia itu sering mengganggu kita, ya contohnya umpama cicaknya neleki awake dhewe, tiap hari nguyuwi, tiap hari makan makanan yang kita makan itu dimakan dia, remangan nggak jadi, boleh. Tapi kalau cicak itu mungkin dia, kalau saya boleh dibunuh. Tapi ada ini cerita Israiliyat atau apa, saya juga belum tahu, belum jelas benarnya, bahwa pada masa Nabi Ibrahim itu dibakar itu pada saat Raja Fir'aun itu loh. Nah, cicak malah meniup-niup. Kalau yang burungnya malah mengambil air untuk memadamkan. Itu perjuangan bahwa cicak itu tidak suka apa? Tidak suka Nabi, karena malah meniup. Itu cerita Israiliyat atau saya belum pernah jelas hadisnya dan sebagainya. Tapi yang terpenting gini loh, hewan, cicak, kalajengking, ular, atau hewan-hewan yang masuk rumah kita yang mengganggu kita menjadi berpenyakitan, atau dia membuat diri kita itu sakit. Seperti tidak hanya cicak saja, tikus mau mlebu omah, mau ngangani sembarang kali, boleh dibunuh, boleh. Ya, pokoknya membuat diri kita rugi, penyakit, membuat keluarga kita tidak tenang, tidak tentram, terganggu terus. Nah itu boleh kita bunuh, kalau menurut saya begitu. Ya. Pokoknya hewan-hewan yang masuk rumah kita lah, di sekeliling kita, yang mengganggu kita, ya cicak
tikus, ular, kalajengking, kelabang, ya boleh dibunuh, boleh, nggak apa-apa kalau mengganggu kita. Kalau hanya lewat saja, ular lewat, kalau menurut saya ya ben lewat gitu. Karena rumah kita umpama tengah hutan, ya wis ben lewat kono, lewat tol. Kecuali kalau dia ke rumah kita terus tidur di rumah kita, ya kita bunuh. Tapi hanya lewat saja ben. Ada kelabang lewat, nggak apa-apa. Kelabang lewat toh. Oh, nggak mengganggu kita ya, nggak apa-apa lah. Menurut saya begitu. Mungkin itu ya, boleh cecak, boleh dibunuh kalau mengganggu kita. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Bila saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.